Sahabat manajer, saya ingin sharing dengan Anda mengenai insight networking. Tapi di seri yang pertama atau part 1 ini, saya akan menyampaikan pemahaman kemampuan membangun jejaring. Kenapa insight networking ini saya ingin kupas? Saya ingin berikan tips kepada Anda, karena insight networking ini merupakan langkah-langkah manajemen yang sangat penting. Saya akan mulai dulu dengan definisi networking atau jaringan. Definisinya adalah aktivitas yang disengaja untuk menciptakan, menyegarkan, dan memperkuat hubungan antara Anda dan orang lain. Itu adalah definisi networking. Nah, tadi saya katakan kenapa penting networking ini. Karena networking ini memegang peranan yang sangat vital. Bahkan mencapai skor persentase di atas 60% untuk keberhasilan seseorang di dalam pekerjaan. Dan pada kenyataannya di lapangan, memang seperti itu. Banyak bukti yang bisa kita pelajari bahwa networking itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari dan untuk diaplikasi. Saya ingin kasih contoh, ini idola saya. Bapak Khairul Tanjung adalah seorang pembisnis di bidang perbankan, retail, media, hiburan, lifestyle, dan properti. Kenapa dia bisa membangun seperti itu? Karena dia punya networking yang bagus. Dia punya apa? Networking yang bagus. Nah, Bapak Khairul Tanjung itu tentu networking itu dia bagi menjadi 2 menurut pengamatan saya. Ada yang outside networking dan ada yang inside networking. Nah, saya ingin lebih membahas mengenai inside networking. Inside networking, kalau saya amati kenapa Bapak Khairul Tanjung sukses adalah memilih orang yang berkemampuan kerja tepat ditempatkan dengan pekerjaan yang tepat, sehingga bisnisnya berkembang. Itu yang saya amati dari Bapak Khairul Tanjung dengan korporasinya. Nah, sahabat, oleh sebab itu hari ini saya ingin memberikan tip atau membahas mengenai insight networking. Apa insight networking itu? Adalah jaringan kerjasama antar pegawai di dalam sebuah perusahaan. Masing-masing pegawai mensinergikan kekuatan maksimal yang dimiliki untuk melakukan aktivitas bersama-sama untuk menciptakan hasil yang telah ditetapkan perusahaan. Jadi, insight networking itulah sinergi di dalam rantai pelayanan perusahaan Anda, sehingga ini jadi solid dan kompak, sehingga hasilnya menjadi maksimal. Itu adalah insight networking. Nah, penting pemahaman ini untuk Anda supaya Anda bisa sukses di dalam berkarir di sebuah perusahaan. Sahabat, kalau kita bicara insight networking, kita permudah, kita simplify bahwa insight networking itu adalah kolaborasi antar pegawai di perusahaan. Jadi kolaborasi, bekerja sama. Atau juga insight networking itu adalah bagaimana Anda bertukar ide dengan kawan-kawan Anda, dengan tim-tim yang lain untuk mensukseskan hasil di perusahaan Anda. Atau insight networking itu adalah Anda membangun dan membantu orang lain untuk mencapai sukses. Jadi selain kolaborasi, bertukar ide, dan membantu orang lain, itu juga yang dinamakan insight
networking. Nah, inside networking ini bisa mempengaruhi perkembangan karir yang positif, membantu meningkatkan rasa percaya diri. Dan dengan Anda membangun inside networking, akan mendapatkan dukungan karir berupa referral. Orang lain akan mengatakan bahwa Anda memang pantas untuk menjadi bos. Orang lain akan mengatakan, memang orang itu tepat pada pekerjaan itu. Memang orang itu tepat untuk menduduki jabatan. Itu adalah mendapatkan dukungan karir berupa referral. Kalau Anda mampu membangun inside networking. Jadi, kalau kita bicara inside networking adalah untuk perkembangan karir dan relasi di masa depan. Jadi kalau Anda mampu membangun inside networking, berarti Anda membangun perkembangan karir Anda dan relasi di masa depan. Nah, saya ingin menyoroti yang saya coba amati adalah manajer di tempat kerja. Saya melakukan pengamatan bahwa manajer di tempat kerja melakukan aksi yang tidak proporsional. Kenapa saya katakan aksi tidak proporsional? Ini penting. Anda bisa mengamati juga di perusahaan Anda. Yang pertama, aksi yang tidak proporsional tadi melakukan upaya aksi yang baik dalam pekerjaannya. Dia melakukan dedicated, dia sangat bagus di dalam pekerjaannya. Yang pertama, dia perfect di dalam melakukan itu. Dia sempurna di dalam melakukan. Tetapi yang kedua ini tidak mencurahkan upaya aksi yang terbaik untuk mengenal orang dalam sistem pekerjaan lain lebih dalam di perusahaan itu. Karena di dalam perusahaan itu ada rantai-rantai yang terkait bahwa Anda untuk berhasil tidak bisa sendiri. Anda membutuhkan orang lain di dalam tim itu. Anda membutuhkan divisi lain untuk sukses pekerjaan Anda. Contohnya misalnya orang marketing, orang sales. Meskipun dia dapat order banyak, kalau di bagian produksi ini tidak bersinergi dengan Anda, di bagian logistik dan keuangan tidak bersinergi dengan Anda sebagai orang sales yang Anda jago, profesional, Anda tidak akan sukses. Oleh sebab itu, selain Anda profesional di dalam pekerjaan Anda harus mengenal sistem di dalam perusahaan Anda. Anda harus mengenal orang-orang di perusahaan Anda. Supaya Anda bisa membantu dia, bisa ikut menggerakkan dia. Agar goal perusahaan menjadi tercapai dan sukses. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus membangun jejaring di dalam perusahaan atau inside networking? Di poin pertama ini yang ingin saya sampaikan. Karena dengan membangun jejaring ini, banyak pemimpin sukses di beberapa bidang yang pernah saya temui dan saya amati. Jadi, saya coba mengamati pemimpin yang sukses di sebuah perusahaan atau di pemerintahan. Mereka ini berasal dari berbagai latar belakang dan pendidikan. Anda bisa lihat di contoh Menteri Kesehatan itu dulu dari Bank Mandiri, Direktur Utama. Background-nya bukan perbankan, tetapi background-nya adalah orang ITB. Tetapi dia bisa sukses di situ. Karena apa? Karena dia membangun jejaring yang saya amati. Nah, ada satu benang merah yang saya lihat. Mereka umumnya cepat melihat peluang dan tahu siapa yang perlu diajak bekerja sama untuk merealisasikan peluang tersebut. Jadi di dalam membangun jejaring, mereka melihat peluang dan mereka tahu siapa yang perlu diajak untuk bekerja sama untuk merealisasikan peluang tersebut. Ini adalah
di dalam membangun jejaring. Nah, orang-orang ini memberikan dukungan, memberikan masukan, insight, informasi, dan berbagai sumber daya. Nah, kalau Anda mampu membangun insight networking ini, Anda akan tahu siapa orang-orang yang right person untuk pekerjaan yang akan dia kerjakan. Sehingga pada waktu saat Anda dipromosi, Anda mendapatkan posisi baru, Anda sudah tahu persis siapa-siapa orang yang Anda rekrut untuk ditempatkan di dalam pekerjaan yang benar dengan kemampuan yang benar. Ini fungsinya membangun jejaring. Anda juga di dalam perusahaan yang sekarang Anda tekunin, kepada siapa Anda bekerja sama dengan orang yang benar, dengan pekerjaan benar, sehingga hasilnya akan benar. Sahabat, kemampuan untuk membangun jejaring perlu dibangun. Karena untuk kesuksesan dan karir seorang manajer sangat ditentukan di dalam Anda membangun insight networking. Kita akan bahas nanti topik selanjutnya masih sekitar insight networking selanjutnya. Sampai ketemu di sesi insight networking berikutnya.